Tiga hal yang akan saya bahas pada hari ini, saudara. Pertama adalah bagaimana kita memiliki gaya hidup anak Tuhan. Meniru Tuhan itu adalah hiduplah dalam kasih. Saudara, kalau kita melihat di sini dalam ayatnya yang kedua gitu ya, di Alkitab kita Efesus pasal 5. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dikatakan dalam bagian ini hidup dalam kasih. Standar kita, tolok ukur kita adalah kasih Kristus. Makanya dibilangkan hukum itu dalam begitu banyak hal yang kita baca. Hukum-hukum dalam imamat itu kan beragam banget, banyak banget. Tapi dikatakan oleh Tuhan Yesus apa? Disimpulkan jadi dua. Hanya dua hukum. Satu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang pertama gak boleh lepas dari hukum yang kedua. Pada waktu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, berarti kita juga mengasihi sesama kita. Itu paketan, gak bisa pilih satu, saudara. Kita gak bisa bilang, oh saya mau yang satu saja, aku mengasihi engkau Yesus. Tapi kita menyakiti orang di sekitar kita. Itu tentu tidak demikian. Pada waktu kita berkata kita mengasihi Tuhan, berarti juga kita mengasihi sesama kita. Kasih Tuhan sebagai standar kita. Mengasihi yang dari versinya Tuhan adalah kasih yang mau berkorban, saudara. Bagaimana kita mau berkorban kepada Tuhan, untuk Tuhan kita, karena Dia terlebih dahulu berkorban bagi kita. Kasih yang gak nuntut, kasih yang tulus itu kan gak nuntut gitu ya. Saya ingat sekali, saudara, Bapak Ibu ya, kalau kita pengen tahu waktu kita mengasihi, saya tulus atau tidak, tahu gak kira-kira cara ngujinya gimana? Mungkin ada banyak cara gitu ya, saya mau kasih tahu satu cara saja ya. Pada waktu kita melakukan perwujudan kasih, kan katanya kasih gak ngomong aja. Kasih tanpa aksi itu bukanlah kasih, itu gombal gitu ya. Namanya kasih harus teraplikasi di dalam aksi. Aku mengasihi dia, dia butuh apa maka saya bisa bantu. Nah, pada waktu kita membantu orang itu, gitu, anggaplah kita bantu gitu ya. Dan waktu kita bantu ternyata setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian kita membutuhkan. Terus kita ngomong ke dia, orang yang sudah kita bantu nih. Gue lagi butuh nih, bantuin saya dong, misalnya gitu ya. Terus orangnya gak mau bantu. Pada waktu orang itu tidak mau bantu, lihat respon kita. Itu alat tes kita tulus atau tidak. Kalau kita marah, gak tahu diri, sudah dibantu, kayak gitu. Nah itu kita gak tulus tuh. Kalau kita tulus, walaupun kita gak perlu respon dari orang tersebut. Kalau Allah mengasihi kita berdasarkan respon kita, gak ada satupun kita yang layak untuk dikasihi. Karena kita seringkali dikasih tapi tidak, pakai kata yang saya suka istilah ini ya. Kadang-kadang kita suka tidak tahu diri. Kita dikasih, kita banyak kok gak lakukan, gak nunjukin tuh. Bahkan kita rasanya sudah dikasihi, ibaratnya waduh kita cuma 1 kali aja kita bantu orang mungkin cuma 100.000 gitu ya. Terus besok kita minjam 10.000 dia gak kasih. Oh kita sudah marah-marah cuma 100.000. Barangkali kita gak ngasih juga dia bisa minta sama orang lain kan kayak gitu. Saudara, kalau kita bilang hidup di dalam kasih, kasih yang standarnya Tuhan adalah kasih yang tidak menuntut. Kasih yang tulus kalau saya mau pakai istilah itu gitu ya. Bagaimana kita melakukan, menebarkan kasih itu sehingga orang bisa lihat hidup kita. Gila tuh dia tuh anak Tuhan tuh. Keren gitu ya. Jadi bagaimana kita hidup meniru Tuhan, kita hidup di dalam kasih. Kasih yang betul-betul orang-orang di sekitar kita bisa melihatnya dalam setiap tindakan dan perkataan kita. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah kalau tadi hidup dalam kasih, bagaimana gaya hidup anak-anak terang yang serupa atau meniru Tuhan adalah hidup dalam terang itu sendiri. Hidup dalam terang gitu ya. Apa artinya hidup dalam terang? Apakah kita gak boleh mati lampu waktu tidur? Kan gak begitu gitu lah. Dikatakan artinya, saya ngelihat ya saya akan bacakan nanti ya. Pertama itu kita harus menjauh atau membenci yang namanya dosa. Ayat 3-5 saudara. Saya bacakan ayat 3-5 boleh kita lihat Alkitab kita. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut aja jangan gitu ya. Jadi kita guyon-guyon yang agak arah-arah ke cabul kemana itu harusnya gak boleh gitu loh. Kadang-kadang kan suka tuh dalam dunia kerja, dalam dunia kita kuliah, dalam dunia kita sekolah. Suka sekali ada kata-kata yang mungkin arahnya yang kita tahu itu pasti negatif. Itu pun gak perlu, gak usah katanya demikian gitu ya. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono.
karena hal-hal itu tidak pantas, sebaiknya ucapkanlah syukur, dikatakan demikian. Ingatlah, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara, kalau kita perhatikan gitu ya, Paulus banyak menyinggung tentang dosa seksual, bisa gitu ya. Makanya dibilang yang ngomongin tentang cemar dan lain-lain tadi. Kita tahu kota Efesus ini dikenal dengan Dewi Artemisnya gitu ya. Dikatakan dia kota metropolitan, di situ ada penyembahan berhala, di situ orangnya sangat bebas dan bisa dikatakan moralitasnya sangat rendah. Jadi begitu mudah orang akhirnya bisa kompromi. Sama kayak sekarang, canggih banget ya teknologi, mudah banget membuat kita akhirnya apa? Kita terlibat dalam dosa, kita jatuh dalam dosa dan kita mencoba merasionalisasikan itu. Dalam arti begini, Tuhan paham kok kita lemah. Saya ketika berjumpa gitu ya dengan seseorang yang memang dia berkata bahwa dia bergumul dengan satu dosanya. Terus saya katakan lagi dengan dia, tapi apa yang kamu lakukan untuk lepas dari dosa itu? Terus dia berkata bahwa ya saya susah, tapi pada waktu saya sharing, katanya pada waktu saya cerita dengan seorang kakak pembimbing dia kali ya. Kakak pembimbing saya bilang Tuhan paham kok. Oh ya sih gue setuju Tuhan paham. Tapi nggak berarti kita berkata Tuhan memahami bahwa kita terbatas, kita lemah. Tuhan tahu kok kita lemah, kita terbatas. Tapi nggak berarti juga kan kita jadi berenang di dalam dosa. Nah itulah dikatakan, ini orang-orang Efesus, anak-anak Tuhan ya, bisa saja jatuh dalam dosa-dosa itu. Ya tiap hari mungkin yang dilihat begitu. Sama kayak ada anak-anak remaja yang bilang, ya gimana lagi kalau saya tidak nyontek, satu kelas nyontek, maka gue yang aneh. Saya bilang bahwa disitulah harusnya kamu menunjukkan bahwa kamu gak oke dengan itu. Kita membenci dosa, kita tidak oke dengan dosa gitu ya. Karena firman Tuhan juga mengingatkan kita ada perbedaan loh anak-anak terang, anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak dalam Tuhan. Jangan sampai kita menggunakan kayak karena Tuhan tuh mengasihi, akhirnya Tuhan paham terus gitu loh. Iya Tuhan paham kalau kita memang Tuhan lihat kita berjuang untuk itu. Coba kita lihat pada waktu si perempuan yang kedapatan berzina, ingat ya kisahnya ya Bapak Ibu dan Saudara. Kita ingat ya bagaimana dia dibawa ke tengah Tuhan Yesus, ini adalah orang berdosa nih, harusnya dirajam dengan batu. Tapi kan Tuhan bilang, ayo yang gak berdosa rajam batu. Dan gak ada satu orang pun yang ngerajam karena memang mereka semua tahu bahwa kita semua adalah orang berdosa. Tetapi setelah itu apakah Tuhan bilang gini, ya udah berdosa lagi dah, gua paham, pulanglah. Nggak kayak gitu. Gak ada yang rajam kamu, ya aku juga tidak merajam kamu. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Kan ada paketannya. Saudara, salah satu kalau kita nanti lihat ya mungkin di toko buku Immanuel ada buku yang judulnya Spiritual Check Up. Jadi buku itu ngajak kita, saya kalau sudah mulai ada rasa ya, kayaknya gue lagi jauh dari Tuhan, gue suka baca lagi tuh buku. Saya punya ya, dulu saya suka beli banyak, kalau saya camp di remaja saya suka bagi-bagi untuk kalau misalnya ada yang bisa jawab, saya suka bagi gitu ya. Tapi karena terakhir saya cuma punya satu, saya suka pakai untuk saya sendiri. Karena ketika saya baca, salah satu yang menunjukkan kita di posisi lagi rohani kita lagi di angka 3, atau rohani kita lagi di angka 6, atau lagi tinggi-tingginya lagi dekat-dekatnya, itu salah satu poinnya adalah sejauh mana kita membenci dengan dosa atau peka dengan dosa. Nah kalau kita sudah nggak lagi peka dengan dosa dan kita mau malah mengatakan bahwa itu biasa ya Tuhan paham lah ya. Padahal kita tahu hanya karena dosa itulah dia disalibkan. Karena pelanggaran manusia itu makanya dia harus menderita di kayu salib. Nah sekarang kita masa nih udah ada yang berkorban bagi kita yang begitu mengasihi kita gitu ya. Terus masa sih kita asal hidup? Nah saudara firman Tuhan ini ngingetin kita bahwa kalau kita bilang kita hidup dalam terang berarti kita benci dengan yang namanya dosa. Kita nggak akan suka dengan itu. Baik dosa yang bisa orang lihat maupun orang yang tidak bisa lihat. Kok di gereja mas siapa yang tahu saudara ya, karena semuanya juga bisa. Orang kita dilihat di gereja kan dalam melayani, dalam apa. Semua juga ngomongnya bagus-bagus saja. Yang paling tahu siapa? Rekan kerja kita di kantor. Yang paling tahu siapa? Suami istri kita di rumah. Yang tahu siapa? Anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita dan lain sebagainya. Itu yang paling tahu bagaimana dia ngeliat apakah kita ini sering kompromi dengan dosa atau tidak gitu ya. Atau yang paling tahu adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang di sini dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita bilang kita anak terang, terang itu harus terlihat gitu ya. Berarti kita nggak lagi hidup dalam gelap yang akan kompromi dengan dosa itu. Kalau kita bilang gini, aduh kenapa sih ya? Ya kan namanya harusnya yang ya
dosanya atau barangkali tantangan godaan yang harus disingkirkan dari dunia. Ya nggak bisa. Namanya kita hidup di dunia itu paketan tuh ada. Kita yang harus bisa berkata, oh aku harus berbeda. Kita harus hidup membenci dosa. Nah saudara nggak usah jauh-jauh, kita lihat zamannya siapa ya, Nuh ya. Dia juga hidupnya berbeda dengan yang lain. Ayub. Jadi kalau kita bilang, oh kita memang ya wajar dunia ini bisa menggiring kita begitu lemah, kita mudah jatuh. Nah saya katakan bahwa kita bilang, kita nggak bisa lah. Siapa bilang? Ada kok orang-orang di contoh-contoh di dalam Alkitab yang sudah menunjukkan bahwa mereka hidup saleh dan hidup luar biasa di hadapan Tuhan. Nah itu kemudian dikatakan hidup dalam terang berarti membenci dosa. Hidup dalam terang berarti apa? Berani tampil beda. Jadi kalau kita bilang apa sih maksudnya berarti tidak tampil beda ini, berarti tidak jadi sama. Roma 12, 1 dan 2 saudara-saudara. Apa dikatakan Roma 12 ayat 1? Demi kemurahan Allah, aku mempersembahkan hidupku yang bagaimana? Yang kudus, yang saleh, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kan itu diomong dulu tuh dari 1. Terus ayat kedua apa? Aplikasi kita yang sudah mempersembahkan hidup kepada Tuhan, aplikasinya ayat 2. Dan aku tidak menjadi sama dengan dunia ini. Itu jelas kok, kalau kita ngomong tentang bagaimana anak-anak terang itu harus hidup, harus berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Ayatnya banyak banget saudara. Banyak banget. Makanya dikatakan gak usah takut, kayak tadi dibilangnya semua melakukan, ya sudah saya melakukan. Justru ketika semua melakukan kamu tidak. Maka itu artinya, jadi kata yang dipakai dalam ayat 13, kita menelanjangi dosa itu. Caranya adalah dengan hidup kita sesuai dengan standar Allah di sekitar kita yang hidupnya tidak sesuai dengan standar Allah. Jadi pada waktu orang semua kompromi, pada waktu semua orang ngajak mungkin misalnya berbohong, tidak jujur, kita nunjukin nih saya tetap mau jujur nih. Tapi kamu akan gak disukai, ya udah gak apa-apa paketannya. Saya pernah baca satu buku, cuma sampai detik ini gue cari buku itu judulnya apa dan gue gak tahu, saya mulai cari aduh itu judulnya apa. Buku itu berkata, inti dari buku itu, sebelum engkau menderita menjadi orang Kristen, sesungguhnya engkau belum pernah menjadi orang Kristen. Sebelum engkau menderita, jadi saya pikir gini, gak enak banget ya, itu pasti gak laku kekristenan, kenapa? Kita kan gak suka, kita sukanya apa? Marilah kepadaku yang lemah, yang letih dan berbeban berat, kan itu kan? Oh Tuhan menerimamu, Tuhan memahami, ini kita suka nih kayak gini nih. Tapi dikatakan, kalau menjadi orang Kristen, engkau tidak pernah menderita, engkau belum pernah menjadi orang Kristen. Dan salah satu bagian yang dibahas di buku itu adalah, kan kita suka gini, ini hal sederhana saudara, misal gitu ya. Misal saja saya tuh ngelihat ada gerombolan orang yang dibully misalnya. Ada satu anak dibully. Nah saya akan merasa bangga ketika saya tidak membuli. Saya ingat seorang anak remaja bisa bersaksi, ada temanku dibully sampai konco-konco satu kelas tuh bully, aku tidak. Bersyukur sama Tuhan karena saya tidak ikut membuli. Praise the Lord, kata teman-temannya semua. Waktu itu saya khotbah. Dalam hati saya ntar lagi ya, saya kasih pemaparan yang baru gitu ya. Setelah selesai kesaksian, saya khotbah, silakan hambanya. Saya mulai mengambil mic dan saya ngomong. Ngapain ditepukin? Dia nggak ngelakukan apa-apa kok, cuma diem. Kalau kamu menjadi terang, kamu tolong yang dibully itu. Bukan malah kamu diamkan. Kamu diam berarti kamu sama dengan orang-orang yang membuli. Karena kamu tidak berbuat apa-apa saat ada ketidakbenaran di sekitarmu. Saudara pada waktu saya katakan demikian, anak itu barangkali mereka bayangin remaja itu saya langsung turunkan lagi. Gini loh adik-adik kan gitu ya. Supaya mereka nanti gak pulang sampai hancur hatiku kan gitu ya. Saya ngomong lagi adik-adik pada waktu kita hanya ngelihat saja. Makanya saya lihat buku itu ada benarnya. Kenapa kita gak pernah menderita? Karena kita bisa diam saja lihat ketidakbenaran. Oh, dan kita bangga, saya nggak ikut. Oh, kita tidak ikut nilainya 5 kali ya. Tapi kita berani menegur, itu baru 9 dan 10 mungkin. Tapi kalau cuma sebatas orang yang cuma ngelihat, kita tahu ada yang tidak tepat, kita hanya diam. Bagi saya itu kita belum menjadi pribadi, belum menelanjangi dosa. Karena kita hanya diam terhadap dosa. Mudah? Nggak mudah. Nggak mudah, saudara. Saya ingin mengatakan ini sangat tidak mudah. Saya aja ada waktunya juga saya akhirnya diam kok. Saya tahu aduh rasanya ya. Sampai akhirnya saya berpikir apa? Mungkin suatu waktu nanti ketika kegelisahan ini sudah semakin gelisah. Mungkin saya akan mengambil langkah ekstrim untuk daripada terus ya apa katanya. Untuk apa kita menjadi garam kalau garam itu ternyata tidak lagi mengasinkan. Kalau dari suatu tempat kita nggak terasa lagi kehadiran kita sebagai anak Tuhan, sebagai terang. Untuk apa kita di situ? Pada waktu saya di suatu tempat saya nggak bisa lagi ngomong menggarami dan saya tidak bisa lagi menerangi. Untuk apa?
Kita pakai lilin di sini untuk apa? Nggak kelihatan, udah ada lampu kok. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berjuang. Tadi saya katakan tidak mudah, betul saudara-saudara. Nggak mudah. Khotbahnya mudah, iya khotbahnya mudah. Saya sebagai hatan di poin yang pertama tadi, nyatakan ketidakbenaran itu dengan cara bahwa kita pengen mengubah seseorang dengan cara kita mengasihi dia, bukan untuk mempermalukan.